Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala kita memanjatkannya di kesempatan pagi hari ini, karena nikmat Allah yang melimpah tak sanggup kita menghingganya. Berharap besar upaya kita datang ke masjid melaksanakan sholat subuh sebagaimana biasa dan menjadi rutin dan menjadi habitat kita sebenarnya. Berharap itulah kemudian rasa syukur kita yang akan menjadikan Allah ridho dan menambahkan lagi nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam yang tidak akan pernah henti kita mengucapkannya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapannya tidak lain dan tidak bukan seluruh untayan salawat kita sepanjang hayat tersebut mudah-mudahan dijadikan Allah sebagai bukti bahwa kita mencintai Nabi, yang salah satunya upaya mencintainya dengan menyebut namanya berulang-ulang. Berharap penyebutan berulang-ulang tersebut dalam sholat di luar sholat akan menjadikan bukti kita mencintainya dan kendaraan yang kita gunakan untuk bisa bertemu dengan Nabi pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, para bapak ibu jamaah yang saya hormati, di kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan yang sejak awal atau ketika membuka kajian ini, dan boleh jadi disaksikan di sini di masjid atau melalui medium YouTube yang disediakan oleh masjid ini. Apa yang saya sampaikan boleh jadi mengundang suka atau tidak suka, pro atau kontra. Sebab jangankan saya yang menyampaikannya, para ulama-ulama yang kita sebut pakar sekalipun, kalau dia sudah menyampaikan pandangannya, belum tentu semua yang mendengarkannya setuju dengan pandangan tersebut. Setidaknya kita membiasakan diri untuk mendengar adanya perbedaan pendapat. Ada 52 Jumat kalau dihitung dalam satu tahun. Jumat dihitung dalam kalender, coba hitung. Kurang lebih 52 atau 53 kali Jumat. Saya tidak mengisinya full 52, walaupun kalau saya mau menerimanya rasanya 52 Jumat itu full satu tahun bisa melakukan khutbah. Tapi enggak, ada beberapa yang saya kosongkan permanen. Kenapa saya tidak mau khutbah? Karena ingin mencoba untuk duduk menjadi jamaah dan mendengarkan sang khotib bicara. Melatih telinga untuk mendengarkan orang berpendapat, bukan sekedar menyampaikan pendapat terus, yang dampak atau akibatnya akan menjadikan terpatri dalam hati bahwa saya benar apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan dalam kajian ini boleh jadi menuai pro dan kontra, suka atau tidak suka. Bahkan rasanya memang dalam kaidah agama ini kita hanya akan sepakat pada ketauhidan, la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Tapi persoalan furu'iyahnya kita pasti berbeda-beda. Tapi kalau ditanya yang subuh kunut atau tidak kunut, semuanya la ilaha illallah. Hanya yang satu memahami kunut itu sifatnya permanen terus menerus setiap subuh sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, dan kemudian ada beberapa di antara kita yang di sini menjadi pengikutnya. Sementara ada yang bilang kunut itu hanya sekedar beberapa waktu saja, tidak dilakukan secara permanen. Kan hanya itu saja sebenarnya sih. Bukankah subuhnya tetap 2 rakaat? Bukankah yang kita imani dan kiblat kita tetap Ka'bah dan Allah Subhanahu wa taala? Itulah perbedaan. Sehingga cara menyampaikannya yang tidak menghakimi orang lain dan membenarkan diri sendiri. Silahkan berpandangan.
Itu yang saat ini saya susah melihat atau sedikit yang berpandangan seperti ini. Kalau membuka kitabnya Imam Qurtubi, Jami' Ahkam di Imamil Qurtubi, maka beliau rasanya kalau kita sering membacanya, rajin membaca tafsir beliau ini, kita akan menjadi orang yang arif dalam perbedaan pendapat. Karena sang ulama ini menyampaikan satu ayat saja, pandangan si A begini, pandangan si B begini, pandangan si C begini, pandangan si D begini, saya berpandangan begini. Sehingga dia tidak memutuk oleh orang berpandangan. Akhirnya kita mengetahui lewat media yang beliau sampaikan, ada loh ulama yang berbeda paham dengan kita. Dia menuliskan saja sudah, tidak menghakimi saya benar, dia salah. Tapi dia bilang, saya berpendapat begini. Begitu. Itulah kebijaksanaan sang ulama ini, sampai karyanya lebar besar dan seharusnya menjadi rujukan bagi para ulama-ulama atau setiap orang yang berbicara tentang agama Islam ini. Nah, masyarakat hadirin, para bapak ibu yang saya hormati, apa yang saya sampaikan ini kalau boleh dikasih judul Islam dan seni, begitu kurang lebih. Bagaimana pandangan Islam menurut saya dengan yang saya anut, dengan ulama yang saya ikuti, berkaitan dengan seni dalam pandangan agama. Kalau ada yang berbeda, monggo, nggak apa-apa. Seni, katakan demikian, silahkan. Saya hanya mengutip pandangan-pandangan ulama yang saya setuju, saya serek, saya menyampaikan sebagai sebuah pandangan. Dianutkah itu atau ditolak bukan persoalan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah bicara tentang Islam dan seni, tadi menuaikan kontroversi, ada yang boleh, ada yang tidak. Kenapa ada perbedaan, ada yang boleh dan tidak? Karena kalau mencari tentang definisi kata seni itu, ulama juga beda-beda mendefinisikannya. Tidak ada kata yang sama untuk mendefinisikan tentang seni itu sendiri. Sehingga karena tidak ada definisinya atau sulit membuatkan definisi yang satu, kecuali hadir dan tampil secara beragam, maka tentunya keberagaman dalam pandangan itu pun pasti akan muncul. Nah, apakah agama Islam ini merestui adanya seni? Setidaknya ada ulama yang kemudian saya catat, kemudian saya suka menyampaikan pandangannya, bilang begini, definisi seni itu kan ekspresi jiwa manusia mengungkap sebuah keindahan, katanya. Ekspresinya manusia mengungkap sesuatu yang dinamakan keindahan, itulah seni. Dalam Quran kata seninya sendiri sulit untuk ditemukan. Maka ekspresi manusia untuk mengungkapkan keindahan itu menjadi sesuatu yang dinamakan seni. Nah, sekarang bicara tentang keindahannya kalau begitu. Apakah Al-Quran menawarkan keindahan-keindahan? Rasanya cukup familiar kalau seandainya saya mengungkapkan surat Al-Mulk. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Ada dalam surat Al-Mulk itu. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha. Sungguh kata Allah, walaqad zayyana, kami Allah zayyana, menghiasi as-sama'a, langit, bimasabiha, dengan bintang-bintang. Sungguh kami telah memberikan perhiasan atau keindahan kepada langit. Caranya dengan memberikan dia bintang-bintang. Nah, tidak sedikit kata zayyana sama'a dalam Quran itu muncul. Kami menghiasi langit dengan bintang, kami menghiasi langit dengan bintang. Kalau gitu diduga oleh para ulama. Kenapa saya bilang menduga? Karena mereka juga tidak yakin betul apakah memang demikian sebenarnya sih. Sehingga para penafsir-penafsir ulung seringkali kalau sudah menyampaikan pandangannya bilang wallahu a'lam bishawab. Dia tidak menginginkan apa yang disampaikannya pasti sama dengan kehendak Allah itu. Belum tentu. Kita kan seringnya mengklaim dekat dengan Tuhan atau bahkan bawa nama-nama Tuhan kemudian mengklaim orang lain salah. Ada dalam kitabnya Imam Bukhari, ada seseorang diceritakan sedang melaksanakan sholat, dia sujud. Begitu sedang sujud, ada orang lewat keinjek kepalanya. Orang yang lagi sujud keinjek. Maka begitu selesai sholat, betapa marahnya orang yang dalam kondisi sujud terinjek ini, sampai kemudian dia bilang, wallahi la yaghfiru lakallah. Dia bilang gitu.
wallahi la yaghfiru lakallah. Maka begitu dia bangun selesai sholatnya, dia bilang kepada orang yang injak kepalanya nih, demi Allah, wallahi la yaghfiru lakallah, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kamu itu tuh. Barusan nginjek kepala saya, Allah tidak akan pernah mengampuni kamu pakai wallahi la yaghfiru lakallah. Begitu orang itu mengklaim bahwa orang itu tidak akan pernah diampuni karena nginjek kepalanya pada saat melaksanakan sujud, Jibril datang katanya. Lantas memberitahukan kepada Nabi Muhammad, maka diperintahkan kepada Muhammad beritahu kepada orang yang barusan itu ngomong, yang bilang Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya sampai bawa sumpah wallahi, kasih tahu bahwa Allah mengampuni orang yang nginjek kepalanya, tidak mengampuni dia dengan ucapannya, ya, terbalik malah. Sampaikan kepada dia, wahai Rasulullah, bahwa orang yang nginjek itu diampuni oleh Allah, yang keinjek itu yang malah nggak diampuni. Nah, kenapa kok yang nginjak diampuni sementara yang terinjak tidak diampuni? Karena orang yang terinjak ini udah bawa-bawa nama Allah, udah Allah pasti tidak akan pernah mengampuni kamu. Padahal bukankah Allah dalam Al-Quran seringkali memperkenalkan sifat-sifatnya dengan maha pengampun, maha penyayang, maha pengampun, maha penyayang. Bahkan ada ungkapan, setinggi-tinggi dosa dan kesalahan masuk jauh menjulang tinggi rahmat dan kasih sayang Allah. Bukankah seringkali diungkapkan bahwa murka Allah hilang, habis karena rahmatnya. Tapi seorang ini seringkali bawa-bawa nama Tuhan. Kita kan kelakuan beragama begini nih, nggak jarang nih, ya, mengklaim sebuah keadaan, mengatasnamakan Allah, kemudian kita berikan sebuah hukuman atas nama Tuhan. Padahal belum tentu Allah mengakukan hal seperti itu. Kalau ada bencana alam, terus kemudian ditawarkan melalui media sosial, informasinya diberitahukan, maka yang paling tajam itu kan netizennya, ya, yang kemudian mengomentari kejadian itu. Ada bencana alam, katakan gempa bumi, maka lantas diazab mereka, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kita tuh sering ngomong kayak begitu tuh. Lihat di sana, karena banyak maksiatnya luar biasa, maka mereka disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah. Padahal apakah Allah pasti mengazab kaum itu? Kan kita belum pernah tahu apakah memang benar. Sebab kenyataannya kalau dalam sebuah musibah atau bencana, kemungkinannya kan tiga. Satu, memang Allah mengazab disebabkan karena perbuatan orang tersebut, kan perbuatannya. Atau yang kedua, bukan karena Allah ingin mengazab mereka, tapi sekedar mau menguji, walana beluannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji mereka dengan kesabarannya. Atau yang ketiga, kami menegur. Nah, yang mana yang Allah gunakan dalam satu kaum kan kita nggak pernah tahu. Betapa saya suka ketika ada ulama yang bilang, saya nggak pernah tahu Allah menempatkan ridhonya ke saya apa ke orang itu. Saya nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu Allah menempatkan ridhonya atau murkanya kepada saya atau kepada dia? Wong sayanya saja, saya nggak kenal diri saya itu siapa. Saya nggak kenal diri saya siapa. Bahkan ketika saya melakukan satu perbuatan, motif saya apa sebenarnya kan nggak ada yang tahu. Jangankan bapak ibu, saya aja nggak tahu melakukan itu tuh. Sehingga saya tidak tahu kemana Allah menempatkan ridhonya, kemana Allah memberikan murkanya. Seringkali kita mengukur dengan ukuran-ukuran manusia, dia dimurkai, padahal belum tentu Allah suka kepada kita yang ngomong. Kalau gitu bukankah kita sering mengataskan nama Tuhan dalam berbagai macam persoalan? Bahkan sepertinya sih orang-orang model begini Islam tapi rasa Yahudi kayaknya sih gitu. Kenapa Islam rasa Yahudi? Coba buka di Quran itu. Yahudi itu kan bangsa yang mengklaim dirinya paling hebat. Sama-sama wala yatamassanan naru illa ayyamam ma'dudat. Kami nggak bakal disentuh oleh api neraka. Kenapa? Kami turunan Nabi ini. Kalaupun kami disentuh oleh neraka, paling-paling cuma 7 hari aja lah selama kami menyembah sapi sebagai Tuhan. Selama itu kami disiksa, selebihnya kami dapat ampunan. Bukankah itu klaim orang-orang Yahudi kalau dalam Al-Quran? Orang yang seringkali merasa hebat, bener, baik. Ini kalau sudah merasa hebat sendiri, rusak. Kalau hebatnya sudah kelompok, bangsa, itu jadi penindasan itu bisanya. Akhirnya mereka nggak apa-apa kalau seandainya kita melakukan perbuatan jahat kepada orang-orang Umi itu. Kenapa? Kami bangsa hebat. Bahkan kenyataan di lapangan yang mungkin nggak mungkin kita bisa hilangkan dari sejarah.
Bukankah Hitler, Nazi, menganggap bangsa mereka bangsa hebat? Yang ada ditindas semua orang-orang itu karena kami bangsa hebat itu. Nah itu bukankah seringkali klaim secara pribadi, bahkan klaim kelompok, menyebabkan kehancuran yang luar biasa hebatnya itu. Maka silakan mengungkapkan pandangan. Ada dalilnya, tapi tidak mengklaim inilah kebenaran mutlak. Karena pada dasarnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan disitulah Allah akan menentukannya. Nah, masyaallah Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga banyak ulama kemudian yang saya pandang, saya setuju pandangan tersebut, mengatakan tidak sedikit ayat Al-Quran walaqad zayyana samaa, Allah menghiasi langit dengan bintang-bintang. Kalau begitu menghiasi itu kan sebuah ekspresi keindahan sebenarnya sih. Kalau merupakan ekspresi keindahan, kata ulama ini dan saya setuju, rasanya kalau menduga itu sebagai ekspresi sebuah keindahan sampai langit, kalau nggak ada bintang itu kurang bagus. Maka diukirlah dengan bintang-bintang. Bahkan bumi, setidaknya ketika terjadi berbagai macam kenyataan-kenyataan alam, bukankah kenyataan-kenyataan alam pun disertakan dengan keindahan-keindahan? Sampai-sampai kalau kita melaksanakan sholat pagi, kemudian kita baca sholat wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduhaha, wasyamsi demi matahari, waduhaha demi waktu duha. Kita nggak pernah tahu maksud Allah bersumpah dengan menggunakan matahari dan kemudian waktu duha apa. Tapi setidaknya ada ulama yang mencoba menafsirkannya. Rasanya boleh jadi ketika Allah mengungkapkan wasyamsi demi matahari, waduhaha dan waktu duha, Allah mengekspresikan dalam tanda kutip keindahan itu. Coba kalian lihat ketika matahari itu keluar di pagi hari. Bukankah keindahan yang luar biasa? Sampai di zaman sekarang ini orang pengen ngelihat matahari terbit aja sampai ngeluarin duit jutaan loh. Cuman pengen ngelihat matahari terbit. Orang saat ini ngelihat matahari terbit harus mengupayakan perjalanan yang luar biasa melelahkan loh untuk melihat keindahan matahari terbit. Bukankah orang naik ke Dieng sana cuma nonton matahari terbit? Sampai kemarin ada long weekend itu ketika Maulid Nabi gitu. Maulid, tapi begitu maulidnya hari Senin, ini Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, nyari tiket. Bukan memahami ini maulid, nyari tiket liburan. Liburan, macet di mana-mana, bukankah viral di puncak. Di Dieng luar biasa macetnya. Kenapa? Hanya orang pengen naik pada waktu tersebut ngelihat bagaimana matahari keluar dengan keindahannya. Di Bromo juga begitu, bukankah matahari keluar ingat dengan keindahannya. Dia tenggelam sekalipun tetap saja ditonton oleh orang di pinggir-pinggir pantai. Bukankah itu nilai-nilai keindahan yang dinikmati oleh manusia? Bahkan bukankah itulah cara upaya Allah mengekspresikan keindahan dengan penciptaan alam semesta katanya. Kalau gitu rasanya Islam tidak menolak apa yang namanya keindahan. Islam tidak menolak apa yang namanya seni yang menjadikan bagian mengekspresikan kenikmatan ataupun keindahan-keindahan. Nah, bagiannya macam-macam. Ekspresi keindahan itu tidak hanya satu, bagiannya macam-macam. Ada yang mengekspresikannya dengan suara, bukankah itu bagian dari keindahan? Dan itu sepaham dengan ucapan Nabi yang bilang, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasi, baguskan Quran itu dengan suara kalian yang indah. Quran kita hias. Maka akhirnya sampai ada perlombaan internasionalkah, nasionalkah, kabupatenkah itu. Sampai ada musabaqah tilawatil Quran, ekspresi menyuarakan keindahan yang dilantunkan laki-laki ke perempuan ke. Bukankah objeknya Quran dilantunkan dengan keindahan? Atau mengungkapkannya dengan syair-syair yang mengekspresikan kejiwaan, keindahan-keindahan. Nah, kalau gitu rasanya Islam tidak menolak apa yang disebut dengan seni suara. Adapun dengan pengikutnya supaya jadi bagus kemudian ditambahin pakai alat bunyi gitu. Maka ada ulama yang saya sependapat bilang ini kan penambahan yang berkaitan dengan budaya yang terus berkembang, kemampuan manusia untuk menciptakan atau membuat sesuatu nambah.
Saya nggak mau kemudian saya bilang melecehkan Nabi Muhammad, enggak. Tapi di zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad, alat musik itu kan sedikit. Orang Arab hanya mengembangkannya dengan sekedar nabuh. Yang namanya orang Arab itu musiknya zaman dulu sebenarnya cuman apa namanya, kulit binatang, kemudian mengeluarkan suara, selesai. Yang kemudian masuk ke Indonesia kita sebut dengan rebana. Hanya itu, maka nggak ada yang namanya gitar dan segala macamnya. Haram ada, bolehlah mengatakan haram, silakan saja, karena tidak dikenal pada masa Nabi, silakan. Tapi ada ulama yang menyimpulkannya tidak semua persoalan yang tidak dikenal pada masa Nabi jadi dilarang akhirnya. Enggak, terlalu banyak persoalan yang tidak dikenal pada masa Nabi, akhirnya karena kebutuhan manusia dia dibolehkan, tidak melanggar sebenarnya. Bukankah saya sering bilang, Quran yang ada di tangan Bapak Ibu, yang di tangan saya ini kan bentuk yang tidak ada pada masa Nabi ini nih. Ya, kalau Bapak Ibu ke tempat sejarah Quran, bagaimana Quran itu dari masa ke masa, Bapak Ibu akan melihat pertama peradaban manusia terhadap Quran itu ditulis di batu-batu. Ya, cuma ditulis di batu aja udah, nggak ada ditulis model kayak begini di buku kan. Maka kalau yang nggak hafal Yasin terus kemudian pengen baca Yasin pada masa Nabi Muhammad, repot bawain batu gede-gede itu. Ya, ke masjid bawain batu gitu, karena ditulisnya di batu. Yang kita kenal prasasti, ya, pelepah kurma. Akhirnya mulai dibukukan, bahkan covernya pun bagus, bahkan sampai dengan Utsman bin Affan kemudian meminta agar rosamnya atau gaya tulisannya yang ini saja ya, yang gampang dibuatnya, maka dikenalkan dengan Rosam Utsmani. Ya, akhirnya terjadilah keindahan manusia terhadap tulisan juga jadi indah. Kaligrafi, ini kan ekspresi keindahan manusia terhadap tulisan tuh. Yang dibikin kaligrafi, ada lewat tulisan, ada lewat suara dan segala macamnya. Sedangkan alat untuk pendukungnya menjadi alat-alat tambahan yang berkembang karena daya cipta karsa manusia terhadap alam itu sendiri. Maka kita orang Indonesia paling banyak alat musiknya itu tuh. Kalau Arab cuma satu atau sedikit. Kenapa? Alamnya nggak mendukung untuk dibuatkan berbagai macam kesenian itu alatnya. Kalau kita, bambu aja jadi berapa biji alat seni itu, cuman dari bambu, ya. Bahkan orang Indonesia paling luar biasa karena sementara peneliti, karena orang lain menggunakan bahan-bahan lembut untuk menciptakan musik atau suara, sementara orang Indonesia menciptakan dari sesuatu yang keras untuk dijadikan sebuah nada. Itu kalau lihat gamelan, itu kan dari besi, tapi jadilah dia suara-suara keindahan. Maka ulama yang saya anut pandangannya nggak nolak. Bahkan keindahan pun ada pada baju. Keindahan nih, ekspresi keindahan. Ya, jangan pikir bahwa baju itu hanya sekedar menjadi alat nutup aurat. Ini juga seni berkaitan dengan keindahan yang dimiliki oleh manusia. Sampai ada orang yang kemudian di zaman Nabi kaya, pakai bajunya itu aja, nggak mau ganti-ganti. Karena khawatir dianggap dia sombong dengan bajunya, modelnya gak ganti-ganti, itu aja udah. Akhirnya Nabi tegur, saya tahu kamu orang kaya kan? Gitu. Dia bilang, iya ya Rasul, kalau engkau bilang aku kaya. Kamu punya unta banyak kan? Banyak ya Rasul. Kamu punya kambing banyak kan? Banyak ya Rasul. Kamu punya harta atau uang juga banyak kan? Banyak ya Rasul. Tapi kenapa pakaian-pakaian kamu cuma begini aja? Maka dia bilang, saya takut ya Rasul. Tapi apakah kamu senang dengan keindahan dengan pakaian? Senang. Bahkan kayaknya kalau pakai pakaian tertentu saya merasa gagah ya Rasul. Pakai itu. Pakai. Kenapa? Wujudkan itu sebagai rasa syukurmu di hadapan Tuhanmu. Pakai itu. Disuruh pakainya. Bang ganti. Kenapa? Nggak disangkal kita ini kalau pakai pakaian ini nih, nggak sekedar nutup aurat, tapi merasa pede dengan yang ada pada tubuh kita ini. Setidaknya kalau sedikit pakai bajunya pas bener di badan, matching warnanya, kayaknya agak lebih muda 10 hari gitu. Ya, rasanya kan gitu. Kalau gitu nggak disangkal pakaian ini mencerminkan keindahan si pemakainya. Bahkan sampai Quran bilang,
Ya ayuhan nas qad anzalna ilaikum libasa yuwari sauatikum warisha. Wahai bani Adam, kami telah turunkan bagi kalian semua pakaian sebagai nutup aurat kamu dan sebagai perhiasan bagi kamu, keindahan bagi kamu dalam memakainya. Kita kalau gitu keindahan ketika pakai pakaian. Orang India pakai bulu angsa, itu kan keindahan-keindahan. Nah, ekspresi manusia terhadap keindahan itu tidak dilarang kalau begitu ekspresinya kok. Jadi dia buatlah tulisan keindahan dengan lukisan alam, kemudian kaligrafi, seni suara. Bahkan tidak sedikit ulama yang membolehkan apakah kita boleh buat patung. Kontroversi. Ada yang bilang nggak boleh, haram. Karena Nabi bilang bahwa orang yang membuat patung nanti pada hari kiamat Allah akan menyiksa orang itu dengan cara hidupkan patungmu. Kalau kamu nggak sanggup menghidupkannya, maka siksa akan tetap aku berikan sampai kamu sanggup untuk menghidupkannya. Maka akhirnya ada ulama yang menyimpulkan ini dalil ini yang kita umat Islam nggak boleh bikin patung. Nabi bilang kalau seandainya kamu buatkan patung, kamu akan disiksa oleh Allah. Caranya hidupkan patungmu itu. Mana bisa kita menghidupkan patung? Kalau kamu tidak sanggup menghidupkannya, maka azab tidak akan pernah berhenti. Allah akan siksakan kepada kamu itu. Ah, ini dalil yang melarang umat Islam katanya membuat patung itu. Haramkah? Haram menurut ulama ini. Tapi saya tetap menawarkan, ada pandangan ulama yang lain? Ada. Boleh mematung itu? Boleh. Bukankah salah satu ayat yang barusan dibaca dalam sholat subuh itu berkisah tentang Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman yang dibacakan dalam sholat subuh tadi, itu surat Al-Baqarah kalau saya nggak salah, ayat 100-an, 102 tadi itu, yang subuhan tadi ini. Maka ayat yang dibicarakan tadi, kalau kita mau ngerti, maka disitulah Nabi Sulaiman alaihissalam dikisahkan berkaitan dengan Harut dan Marut, dikisahkan dengan sihir, gitu. Nah, bukankah itu salah satu kisah Nabi Sulaiman? Kisah Nabi Sulaiman yang lainnya bahwa Allah menganugerahkan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk menundukkan jin bekerja pada beliau itu. Nggak bisa kita tolak. Maka salah satu upaya Nabi Sulaiman itu kepada makhluk bernama jin, dia kumpulkan jinnya. Yang paling populer kan dikumpulkan kemudian berhadapan dengan Ratu Saba. Tapi di Quran di surat Saba itu sendiri ada kisah populer bahwa Nabi Sulaiman mengumpulkan para jin minta tolong. Dikumpulkan, bikinin saya patung-patung ya. Minta dibikinin patung Nabi Sulaiman itu. Terus bikinin saya gedung-gedung yang tinggi ya. Terus bikinin saya piring yang gedenya kayak kolam, terus di atas tungku. Bikinin. Nabi Sulaiman minta para jin untuk bikinkan sesuatu yang dia minta, yang pada saat itu diduga oleh para ulama banyak orang yang belum sanggup melakukannya, tapi jin sanggup melakukan itu. Bikinin patung-patung. Bukankah Nabi Sulaiman minta bikinan patung dalam Quran itu? Kenapa Nabi Sulaiman bikin patung dan minta kepada para jin itu untuk membuatkannya? Karena pada masa Nabi Sulaiman itu orang tidak nyembah patung. Jangan pikir bahwa yang namanya peradaban manusia menyembah Tuhan itu cuma patung doang. Enggak. Bukankah manusia nyembah bintang, nyembah bulan, nyembah matahari? Nah, zaman Nabi Sulaiman pada masa tersebut patung bukan jadi sembahan. Tapi patung pada masa tersebut hanya menjadi ekspresi sebuah keindahan aja udah. Sebab pada masa Nabi Sulaiman yang disembah oleh bangsa itu matahari. Gitu. Ya, bukankah Ratu Bilqis itu penyembah matahari katanya. Jadi kalau gitu patung dibuat aman, cuman karya seni. Setidaknya Nabi Sulaiman kata sementara ulama senang kepada keindahan-keindahan ini. Bikinin patung dong, dibikin patung. Bahkan bikinin aku gedung yang tinggi-tinggi yang tidak sanggup dibuat oleh manusia dalam waktu yang sangat singkat. Jin sanggup bikin gedung tinggi itu tuh. Kalau zaman sekarang jin suruh bikin gedung yang tinggi kayaknya udah kalah dengan kemampuan manusia udah. Kalau kita pengen bangun yang tinggi, ada bangunan tinggi, udah tender aja udah. Ya,
Ntar ada yang datang nawarin harga sekian dalam waktu sekian, manusia udah sanggup. Zaman dulu susah, tapi ada yang punya kemampuan, ada. Bahkan kita pun masuk dalam sebuah mitos. Candikah itu bangunan-bangunan yang luar biasa dulu dibuat oleh para jin katanya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau melihat bagaimana perintah Nabi Sulaiman, bikinin patung dong, bikinin tempat dong, piring yang gede, yang tinggi-tinggi. Bukankah Nabi Sulaiman membuatkan patung? Bahkan kalau Bapak Ibu membaca sejarah Nabi Soleh alaihissalam, kalau Nabi Sulaiman hanya memerintahkan bikinin patung dong, Nabi Soleh yang bikinnya, Nabi Soleh itu tuh. Sehingga diberikanlah kemampuan mujizat kepada Nabi Soleh yang bangsanya pada masa tersebut mampu memahat yang luar biasa. Karya seninya dalam persoalan memahat itu luar biasa. Dianugerahkan oleh Allah kepada seorang Nabi kemampuan yang lebih dari masanya. Apa kemampuannya? Dibuat ada bongkahan batu besar kemudian dipahat oleh Nabi Soleh. Dia pahat. Wujudnya unta. Begitu selesai, kalau kamu membuat sesuatu nyaris hidup, baru sampai 3 dimensi, ngelihat sesuatu nyaris hidup. Maka Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah buat unta, bukan nyaris hidup, tapi hiduplah kamu dengan izin Allah itu. Tetap aja Nabi Sulaiman bilang hiduplah kamu dengan izin Allah, bukan saya yang menghidupkan, karena tidak ada kemampuan makhluk untuk menghidupkan. Bahkan kalau Bapak Ibu baca bagaimana Nabi Isa alaihissalam ketika dia menyembuhkan, nggak pakai sembuhlah kamu dengan izin Allah, tapi ketika ada yang mati dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam, maka kalimatnya hiduplah kamu dengan izin Allah. Karena memberikan kesehatan atau mengobati manusia masih bisa, tapi kalau persoalan untuk menghidupkan, bukankah cuma Allah menghidupkan dan mematikan itu? Maka hiduplah kamu dengan izin Allah. Tapi kalau dia menyembuhkan penyakit lepra, disembuhkan. Ketika dia menciptakan atau membuat burung, kemudian selesai jadi sebuah burung, ditiup oleh Nabi Isa alaihissalam, bukankah Quran bilang maka hiduplah kamu dengan izin Allah? Karena kehidupan cuma Allah. Sehingga tidak wajar orang mencabut kehidupan, karena kehidupan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dibuat. Sedangkan Nabi kenapa melarang? Sementara ulama bilang larangan dalam hadis atau Quran itu ada loh yang sifatnya temporer, nggak bisa dibawa selamanya. Ya. Kalau Bapak Ibu ngaji tentang nasakh dan mansuh katanya, ada loh hadis itu yang sifatnya temporer, berlaku pada masa tersebut karena sesuatu. Kenapa dilarang pembuatan patung? Karena masa dulu atau masa Nabi Muhammad, orang lagi gila luar biasa dengan patung jadi dewa itu. Bentuknya macam-macam, bahan bakunya macam-macam. Ada yang batu karang kok dibilangnya batu karang. Itu dianggapnya Tuhan, batu karang. Jadi yang dianggap sebagai berhala itu bukan sekedar ada bentuknya aja, enggak, batu karang. Ada pohon dituhankan, ada gitu. Nah kalau gitu orang pada masa dulu apa aja dijadiin Tuhan, termasuk batu pembuatannya dijadikan Tuhan. Maka orang kalau udah jadikan batu jadi Tuhan, apa aja, batu apa aja bisa jadi Tuhan tuh. Orang kalau udah gilanya luar biasa, nalar udah nggak bisa dihitung udah tuh. Ya, sampai-sampai ada cerita, cuman bangsa kami yang bikin Tuhan dari adonan roti. Jadi dia pengen nyembah dibikin dari adonan roti. Begitu perutnya udah lapar, tangannya dipotongin, dimakanin, selesai dia sembah. Maka apa aja bisa dilakukan itu. Sebab orang sudah cintanya luar biasa. Rasanya zaman sekarang Bapak Ibu akan ketemu dengan pada saat dulu ada waktu, ada masa di mana batu akik orang pakai cincin itu kan booming. Pada waktu lalu, ya saya termasuk make nih, gitu. Booming tuh. Karena kalau saya ada jamaah ngeliat, Pak Ustadz senang cincin, senang Pak. Besok dibawain, ada yang bawainnya sampai apa namanya tuh 1 kaleng. Kasihin Pak Ustadz kalau seneng nih gitu. 1 kaleng dibawa di daerah Cempaka Putih tuh. Gitu. Karena ngelihat saya seneng gitu, walaupun nggak semuanya pas. Tapi orang gila sudah seneng dengan cincin ini, maka batu apa aja digosok aja, zaman dulu apa aja digosok.
Ya, sampai yang namanya batu akik, orang udah senang dengan batu cincin, bukan sekedar di pasar Jatinegara, di tiap gang ada yang jualan batu cincin karena orang senangnya luar biasa dengan batu cincin. Nah, rasanya pada masa itu orang sedang gila dan gandrungnya terhadap berhala itu. Sehingga bagaimana upaya Nabi menghilangkan orang-orang dari kecanduan terhadap berhala dan menyembah Allah? Caranya dibuatkan ungkapan-ungkapan yang menakutkan. Kalau kamu bikin patung itu, maka Allah akan menyiksa kamu di hari kiamat kelak nanti. Caranya hidupkan. Kalau kamu nggak sanggup hidupkan, maka siksa tidak akan pernah berhenti. Yang matung berhenti, tapi mungkin saja masih ditaruh di rumah. Atau ada yang nyembah tapi jangan bikin baru lah, kita cari aja patung-patung second, Tuhan-Tuhan KW2 gitu. Cariin, karena ada yang masih nyimpen. Begitu nyimpen, Nabi bilang, kalau seandainya di rumah kalian ada patung, maka malaikat rahmat itu tidak akan pernah mau masuk ke dalam rumah kalian. Yang bikin nggak jadi, yang punya di rumah dibuang pada saat itu. Sukses. Kenapa sukses? Karena Nabi ingin menjadikan manusia itu menyembah Allah. Maka segala sesuatu yang menyebabkan kekaburan dihilangkan untuk fokus hanya kepada Allah. Begitu metode dakwahnya Nabi itu. Saya kalau ngajar di rumah lagi ngaji, anak-anak ngaji, maka syaratnya nih handphone nih jangan dibuka dulu dari habis maghrib sampai isya. Ya, belajar. Ya, ngaji. Ini handphone jangan dibuka dulu nih. Ngaji. Taruh gitu. Kenapa? Karena handphone ini dapat menghilangkan atau dapat mengaburkan ke konsentrasi. Bunyi aja dikit. Gitu tuh tengok. Ya, padahal cuma bunyi doang, bunyi aja dikit gitu. Makanya sampai kalau ada orang sedang bicara, kalau zaman sekarang kan handphone. Kalau zaman dulu Nabi melarang orang masuk membaca assalamualaikum kalau yang di depan sedang dalam kondisi bicara. Masuk aja udah, nggak usah ngomong assalamualaikum, duduk aja udah. Assalamualaikum aja dilarang. Kenapa assalamualaikum dilarang bagi orang yang datangnya terlambat? Karena dapat memecah konsentrasi nantinya. Duduk, itu assalamualaikum. Maka kalau gitu yang memecah konsentrasi hilangkan. Nabi pengen orang beribadah kepada Allah, caranya segala sesuatu yang menyebabkan kekeruhan hilangkan, larang. Orang dulu menyembah kepada kuburan dibikin jadi Tuhan. Maka sampai Nabi menyebutkan jangan menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah ya. Jangan jadikan kuburan itu jadi masjidnya kalian. Jangan jadikan kuburan jadi masjid. Karena zaman dulu kuburan jadi tempat ibadah. Nah, sekarang dulu saya dengar dilarang membangun di atas kuburan atau kuburan jadi masjid. Kalau Bapak ziarah ke masjid-masjid kuno, itu di masjid banyak kuburannya tuh. Ya, sementara jadi kontroversi, katanya nggak boleh. Gitu, masjid itu ada kuburan. Ini kenapa? Kuburan sekarang ada di masjid-masjid, khususnya masjid-masjid tua dan kuno. Maka kiai saya bilangnya begini, orang dulu itu ada kuburannya, baru dijadiin tempat ibadahnya. Makanya dilarang, jangan jadikan kuburan-kuburan kalian sebagai tempat ibadah. Kuburannya ada tempat ibadahnya. Bapak baca surat Al-Kahfi, maka ketika orang-orang menemukan jenazahnya Ashabul Kahfi, maka mereka berdiskusi. Gimana caranya kita memberikan penghormatan? Maka akhirnya mereka diskusi, salah satu pembesar mereka bilang, begini saja, kita jadikan masjid di atas kuburan mereka itu. Nah, terus Ashabul Kahfi, kuburan jadiin masjid. Kalau sekarang yang Bapak lihat ada, Ibu lihat di masjid-masjid ada kuburan, itu masjidnya duluan, kuburannya belakangan gitu. Ya, masjidnya duluan, kuburannya belakangan. Jadi tidak menjadikan kuburan jadi masjid, karena kuburan ngikutin ke masjid, bukan masjid ngikutin kuburan. Samalah kita dirikan masjid, orang senang luar biasa, kita dihormati, maka pada saat meninggal dunia kuburkan dia dekat masjid yang dia bangun. Kubur tuh. Bahkan Kiai Haji Zainul MZ almarhum dikuburkan di masjid yang dia bangun tuh. Nah, itu penghormatan. Ada masjid dulu, kuburan belakangan. Maka kalau Bapak Ibu mungkin ke Demak gitu, lihat masjid dikelilingi kuburan semua itu.
Karena masjidnya duluan, baru kuburannya ngikut di belakang. Jadi bukan kuburan dijadiin masjid, masjidnya ada duluan. Tapi kalau kuburannya duluan, baru ada masjidnya, salah katanya. Tapi kalau masjidnya dulu, baru ada pengikutnya atau kuburannya, baru nggak jadi masalah. Gitu ya. Nah akhirnya Bapak Ibu yang saya hormati, saat itulah orang gila kepada kuburan minta, sampai Nabi bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fal ana fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarah lagi untuk mengingat kematian. Kalau gitu ada ucapan Nabi yang sifatnya temporer, berlakunya sementara waktu, tidak bisa ditempatkan di lain keadaan, apalagi jauh sudah peradabannya atau budaya yang berkaitan dengan pada masa Nabi itu. Sehingga akhirnya setidaknya ulama menjadikan membuat patung itu boleh kalau memang karya seni atau monumen tertentu, bukan untuk disembah. Maka di Indonesia zaman dulu banyak ulama-ulama yang membolehkan patung nggak apa-apa dibuat. Bahkan kita itu banyak berterbangan patung di Jakarta nih. Ada patung selamat datang, patung pacoran, patung tani, yang belum lama tuh patung kuda gitu ya, gitu. Nah itu cuman karya seni, walaupun zaman sekarang karya seni berubah, patung tempat titik kumpul demo. Kalau sekarang, kalau dulu patung tempat disembah, kalau sekarang kita kumpul di patung kuda, itu sekarang tuh jadi tempat titik kumpul demo kalau sekarang. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, itulah Islam dengan seni yang saya coba paparkan, yang saya mengutip pandangan yang saya setuju menjadi rujukannya. Adapun kalau ada yang mendengar lewat YouTube-nya atau yang lain yang tidak sepakat, nggak apa-apa, boleh, boleh. Nanti pada hari kiamat Allah akan memberitahukan di antara kita siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi setidaknya saya tidak ingin menyalahkan orang yang menyalahkan. Silahkan berpendapat, nggak apa-apa, karena kita bebas untuk mengungkapkan pandangan-pandangan tafsir. Yang saya sampaikan adalah pandangan ulama yang saya setuju secara logika dan dalil-dalil Qur'annya. Begitu Islam dengan seni, setidaknya dia tidak menolak, tapi yang ditolak adalah keburukan-keburukan dari karya seni kalau diciptakan oleh manusia. Keburukannya kayak patung-patung, kalau Bapak Ibu ke Eropa itu kan peninggalan-peninggalan sejarah patungnya banyak tuh. Tapi bukankah patung-patung telanjang yang disajikan? Terutama patung-patung perempuan yang disajikan dalam kondisi telanjang itu. Kenapa? Karena pada masa tersebut perempuan hanya menjadi alat untuk dieksploitir, baik tubuhnya kah itu atau tenaganya kah itu, maka dia menjadi objek kekerasan manusia atau laki-laki pada umumnya. Salah satunya adalah tergambar dalam karya seni manusia pada masa tersebut yang dibuatkan patungnya kah atau lukisannya kah. Bukan salah lukisannya, tapi manusia yang mengeksploitir itu yang salah. Sebab dia menjadikan perempuan hanya menjadi bahan objek untuk melampiaskan keinginannya. Karena sebenarnya perempuan pun makhluk terhormat seperti laki-laki. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada satu atau dua diskusinya berkaitan dengan ini. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pecinta seni, ya. Dulu bahkan saya bermusik, dan musik itu adalah salah satu pencarian nafkah saya. Nah ini mungkin saya tahu mungkin di ruangan masjid ini banyak dari kita menyenangi musik juga. Saya dengar dari seorang pendakwah bahwa hampir semua dalil itu menolak alat musik, apalagi alat musik yang menimbulkan suara macam-macam seperti gitar, piano. Tapi saya cenderung setuju dengan Ustaz. Ya, saya cenderung setuju dengan Ustaz. Nah, karena saya cenderung setuju dengan Ustaz, apakah dalil yang kuat yang bisa menjadi pegangan kami? Paling tidak, yang untuk insya Allah nanti pada saat kita nanti dia bisa ditanya ada pegangannya. Kira-kira dia dalilnya apa? Apa setuju dengan Ustaz? Apa dalilnya? Yang kedua, ada pengalaman teman-teman itu mencari rumah tahfiz atau dijadikan rumah tahfiz ya. Nah, kebetulan di rumahnya itu banyak kuburan-kuburan, maksudnya di sekitarnya itu, mulai dari arah barat, kiblatnya, timur, utara, dan selatan, menjadi perdebatan. Ya, di kepala saya, ya secara ekonomis kalau dibeli rumah ini murah karena dijualnya itu memang kenapa dijual murah, karena banyak kuburan yang banyak nggak mau Ustaz. Ya apalagi ini kan
Yang terakhir, ini mengenai foto-foto Ustaz Masam ya. Kita beberapa pendapat mengatakan bahwa dilarang memajang foto di rumah-rumah gitu. Sedangkan foto adalah bagian daripada ekspresi keindahan dan juga mungkin untuk mengenang, tidak disembah tapi dikenang. Bagaimana petunjuk atau dari seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setidaknya saya membaca sebuah riwayat dalam sahihnya Imam Bukhari dan Muslim bahwa di rumah Nabi Muhammad itu ada orang yang mendendangkan lagu syair. Maka Nabi menikmatinya. Tapi begitu syair itu masuk kepada sesuatu yang tidak disukai, maka Nabi menegurnya, jangan gitu. Ya, gitu. Nah, jangan gitu, nggak boleh itu. Gitu. Nah, saat itu kalau gitu yang dipersoalkan adalah inti dari teks yang diungkapkan. Sedangkan ketika dia mengungkapkan seperti itu boleh-boleh saja. Bukankah kita pun mengenal ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah hijrah, maka Nabi disambut. Disambutnya sampai sekarang ungkapan itu masih tetap kita abadikan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillahida. Karena gitu kan disambut. Apakah lantas Nabi melakukan penolakan terhadap sambutan-sambutan itu? Enggak kan? Gitu. Atau dengan menarinya gitu. Kita lihat ketika Idul Fitri tiba, Masjid Nabawi ini kan masih luas tuh. Rumah Nabi di samping itu, sehingga kalau buka jendela ya rumah Nabi namanya. Nabi datang, lihat dari dalam rumahnya, Idul Fitri tiba. Maka saat itulah ada orang yang menari di masjidnya itu tuh. Sampai Abu Bakar marahnya luar biasa. Lantas Nabi biarin aja, ini orang lagi seneng soalnya itu tuh. Berkaitan dengan Idul Adha, Idul Fitri ini. Inilah kesenangan mereka. Padahal saat itu Abu Bakar udah nggak boleh begitu, ini masjid nih. Tapi Nabinya bilang, biarin aja, dia lagi seneng gitu tuh. Begitu. Nah, alatnya digunakan tabuhan. Nah, setidaknya itu menjadi dalil yang tidak melarang. Adapun sekarang menggunakan gitarnya kah, organ kah, berkaitan dengan perkembangan zaman teknologi. Kenapa Nabi juga tidak terlalu peduli dengan musik ataupun sedikit sekali? Karena pada ajaran Nabi, sementara ulama yang saya kutip bilangnya, pada masa tersebut beliau sedang menegakkan ketauhidan yang luar biasa. Tauhidnya dulu kuatkan. Sehingga alat-alat penghiasnya belakangan. Bapak kalau bangun rumah, biasanya kalau membangun, itu kan yang penting kuat dulu pondasinya. Adapun nanti naruh sofanya di mana ya? Nanti naruh bufetnya di mana ya, dan segala macam. Bukankah kalau bangunan itu sudah kelar? Rasanya yang namanya naruh sofa kah itu dan segala macam menjadi perhiasan dari sebuah bangunan ini. Begitu pandangan ulama. Sehingga saya menjadikan musik itu tidak haram. Adapun keharamannya ada kalau kamu dilalaikan dengan itu. Semua dagang juga kalau lalai juga haram. Kita dagang nggak sholat, ya haram dagangnya, kan dilalaikan oleh dagangnya. Kalau dagang itu haram, repot kita ini. Dagangnya bener, kamu dilalaikan dengan keduniaannya. Itu begitu kurang lebih ya. Kemudian yang kedua, rumah tafid yang kemudian dibangun di sebuah kuburan, area pemakaman, boleh nggak? Setahu saya sih nggak ada larangannya. Nggak ada larangannya, sebab bukan dijadikan masjid atau tempat peribadatan rumah. Bahkan kedua, saat ini bisa kita bilang bahwa lahan semakin sempit gitu, sehingga kalau gitu boleh nggak? Boleh. Saya ya, kalau tadi Bapak nanya pendapat Ustadz gimana, saya karena melihat larangannya nggak ada. Yang dilarang jangan jadikan kuburan sebagai tempat kamu melaksanakan ibadahnya. Kalau masjidnya ada kuburan ngikutin belakangan kan boleh, tadi saya bilang gitu. Sehingga tadi pertimbangan saya karena harganya murah dan segala boleh. Bahkan berdekatan dengan kuburan kalau memang itu mengingatkan kalian tentang kematian, bukankah itu sebuah peringatan? Begitu kurang lebih. Kemudian ketiga, foto
gitu. Foto bagaimana? Apakah ada larangannya? Ulama banyak mengharamkan dan melarang patung, tapi sedikit yang melarang foto, kecil nilainya. Bahkan kalau Bapak ke Arab Saudi sana melaksanakan ibadah umroh, begitu sampai lobinya yang pertama kita lihat fotonya Raja Salman, ya, itu di interkonnya, kemudian di Hiltonnya, hotel-hotel ternama semua, di Masjidil Haram yang kita bilang itu adalah area nyaris masjid lah, orang halamannya masjid kok, yang begitu kita buka foto raja gitu, semuanya tuh raja, sehingga banyak yang mengharamkan patung tapi tidak atau sedikit mengharamkan foto. Wallahu a'lam. Gitu kurang lebih ya. Terima kasih tanya. Ada lagi? Saya type. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pakai wirelessnya Pak biar yang lain bisa dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf izin bertanya Pak Ustaz. wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa jangan di atas kuburan jangan dipakai untuk ibadah. Di daerah kami itu setiap Jumat Kliwon dia suka membaca Al-Quran dan tahlil di kuburan, di atas kuburan. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kalau bicara tentang larangannya membaca Quran, saya lebih menggarisbawahi larangan baca Quran. Gitu. Nabi melarang membaca Quran di tempat-tempat yang jelek. Maka disebutkan kamar mandi, kandang binatang, gitu. Tapi tidak menyebutkan kuburan. Bahwa kalau secara mutlak membaca Quran itu di kuburan itu dilarang, ada sholat yang dibolehkan di atas kuburan, sholat jenazah, ya, sholat jenazah itu boleh di atas kuburan. Jadi kalau kita ketinggalan takziah terus kemudian jenazahnya udah dikubur Pak, kita ngubur ke sana, selesai pemakamannya mereka pulang, saya diri ngadap kiblat, saya sholat. Bukankah yang saya baca bagian dari sholat itu adalah surat Al-Fatihah? Dan bukankah itu Quran? Gitu. Nah, kenapa dibolehkan melaksanakan sholat itu di atas kuburan, sholat jenazah? Karena sholat jenazah nggak ada ruku sama sujud, katanya. Ya, kalau ada ruku sama sujudnya, udah pasti nyembah kamu ke situ nantinya. Nah, kalau gitu cuman berdiri aja. Bukankah yang saya baca adalah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Bukankah itu teks Al-Qur'an? Sehingga membaca apapun di atas kuburan, bagian dari Quran itu nggak ada larangannya. Cuma jangan sampai kamu meminta kepada kuburan itu. Dan kalau orang baca zaman dulu baca Quran, itu nggak bawa-bawa kayak kita gini nih. Ya, kalau kita kan baca Quran begini, buka kan ini nih karena dininya nih. Kalau zaman dulu orang baca Quran diri aja udah baca Quran namanya. Begitu. Sehingga saya adalah ustadz yang tidak melarang pembacaan Al-Quran entah Yasin atau surat Al-Baqarah dan segala macamnya. Yang dilarang adalah jangan kamu minta kepada kuburan itu. Membacanya boleh-boleh saja. Adapun persoalan sampai apa enggak, saya juga enggak tahu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dia bermanfaat membuat yang meninggal dunianya di hadirat Allah. Tapi kalau tidak, setidaknya orang yang baca sudah mendapatkan manfaat dari kuburan itu. Begitu kurang lebih. Yang dilarang meminta, makanya Nabi larang gitu. Sampai kalau kamu ngerti sekarang tentang kuburan, menganggap bahwa itu tempat kematian dan kamu akan seperti itu, fal'ana fazuruha, sering-sering ziarah kubur untuk mengingat satu masa kita bakal mati. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum. Wirelessnya mati, mungkin operatornya. Akhirnya sudah nyala. Oke, yang pertanyaan Sama Pak. mengenai patung. Patung. Dari penjelasan yang tadi Ustaz, saya mencoba mencari menarik kesimpulan mengenai apakah memang penggunaan patung atau membiarkan patung yang sudah ada dengan pembuatan yang baru. Karena tadi yang dibawa adalah mengenai kisah Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman katanya membuat patung di zamannya. Nah, setelah itu kan kemudian muncul
dalam rumah, bahwa malaikat itu tidak bakalan masuk ke rumah bentuknya. Jadi mungkin kalau menurut Ustaz bagaimana Ustaz? Saya masih belum tangkap apakah kita tetap mengizinkan atau membiarkan patung yang sudah ada, atau memang semua patung kita anggap tidak boleh ada di rumah ataupun di sekitaran kita ya, atau mungkin di rumah dulu Ustaz. Karena tadi saya menangkap bahwa Rasulullah betul-betul melarang keberadaan patung tersebut. Sementara kalau Nabi Sulaiman itu membiarkan karena dalam bentuk keindahan. Sementara kemudian yang saya ketahui Ustaz, kita merujuk kepada aturan dari Rasulullah. Setelah Rasulullah turun, semua aturan-aturan dari Nabi sebelumnya itu kemudian ditinggalkan dan beralih kepada apa yang diperintahkan Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan apabila Nabi itu, setahu saya, Baik. Silakan aja pandangan. yang mengatakan seandainya nabi-nabi yang sebelumnya pun ada di masa Rasulullah yang akan mengikuti syariat dari Rasulullah. Mungkin itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat-syariat di masa zaman sebelum Nabi Muhammad ada yang dibersihkan, ada pula yang direvisi, ada yang tetap dilestarikan. Begitu kurang lebih yang saya tahu. Bahwa ada syariat yang dilarang diikuti pada masa dulu. Sebagaimana sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam tidak diikuti oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat Nabi Sulaiman hanya dengan berdiri saja. Sudah. Sedangkan kita ada ruku dan sujudnya. Puasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari buka. Bukankah masih dilestarikan oleh Nabi Muhammad sampai dengan saat ini dengan mengatakan puasa Nabi Daud alaihissalam? Sehingga kalau gitu ada syariat-syariat pada masa lalu yang tetap ada pula yang dilestarikan. Kedua, ucapan Nabi Muhammad SAW tidak selamanya kita gunakan, kata sementara ulama yang saya anut, ya. Tidak selamanya kita terus pakai sebab ada masa berlakunya. Andai saja semua ucapan Nabi Muhammad adalah wajib untuk dilaksanakan, sementara melihat situasi dan kondisi yang tidak lagi bisa diberlakukan, maka kita dosa kalau tidak melakukannya, padahal datang bahaya bagi kita. Contoh, pernah dengar nggak kalau kita keluar dari masjid ini, Nabi nyuruh kalau kamu keluar dari masjid dan pakai sendal kamu, duduk kamu itu. Gitu. Kalau kamu keluar dari masjid, kemudian kamu pakai sendal, duduk kamu itu. Perintah bukan? Perintah. Perintah itu. Kalimatnya perintah. Duduk kamu. Bayangkan kalau kita keluar dari Masjidil Haram harus duduk. Apa enggak keinjek-injek kita ini? Gitu. Apakah kita akan tetap mempertahankan ini nih? Duduk kamu. Satu. Kedua, kalau kita melaksanakan sholat isya, selesai isya, kemudian perintah Nabi apa? Kalau sudah kalian sholat isya, pulang, tidur. Perintah bukan? Perintah. Tapi apakah kita sekarang tidur habis isya? Enggak, dosa kita ini nih. Orang suruh pulang, suruh tidur kok gitu. Kenapa pada masa tersebut diperintahkan untuk tidur? Karena iklimnya belum kayak gini. Ya, Anda silakan ke tempat yang paling kecil di kampung sana, nggak ada kehidupan setelah sholat, ya tidur udah. Padahal sekarang baru dimulai orang dagang habis isya, itu dosa semua tuh karena perintahnya tidur. Nah kalau gitu pemahaman tentang teks amr, kalau Bapak belajar ilmu usul fikih, teks yang bentuknya perintah bisa jadi memang hukumnya wajib, bisa jadi memang hukumnya sunnah atau temporer pada masa tertentu. Jadi kita memilih. Nggak semua teks perintah dan teks larangan berlaku baku dan tidak bisa berubah sama sekali. Banyak kegiatan-kegiatan kita yang sudah berdosa saat ini kalau kita memahami teks perintah tidak pernah berubah sama sekali. Nah kalau gitu kenapa perintah dan larangan itu bisa berubah? Tergantung situasi dan kondisinya. Nah ada sementara ulama yang saya pakai pahamnya bahwa ada larangan dan perintah berlaku pada masanya disesuaikan dengan kondisi-kondisi pada masa tersebut. Sehingga kalau gitu salah satunya adalah pembuatan patung. Saya tidak ingin menyalahkan pandangan yang menyatakan nggak boleh saat ini
larangan untuk membuat patung permanen sampai dengan akhir zaman. Saya nggak menyalahkan, tadi saya bilang di awal gitu. Tapi saya menawarkan pula pandangan, ada loh yang membolehkan dengan logika kayak begini. Jadi kalau gitu, kalau saya berpandangan ini haram, saya nggak akan buat. Tapi kalau saya bilang ini boleh, saya akan lakukan. Meskipun saya tidak pernah melakukannya karena saya tidak punya kemampuan untuk itu. Tapi setidaknya nggak haram. Makanya di Indonesia bahkan dibuatkan berbagai macam patung-patung. Bahkan boleh jadi, maaf seperti kontroversinya, bukankah patung Garuda besar luar biasa di IKN itu tuh. Gitu. Nah, itu kontroversinya atau perbedaan-perbedaannya. Tapi kalau bagi saya ini haram, saya tidak akan melakukannya. Bahkan saya akan keluarkan berbagai macam jenis patung ataupun foto yang ada di rumah saya hidup tanpa itu semua. Saya. Tapi kita tetap menghormati, Anda membolehkannya silahkan. Banyak persoalan yang berbeda seperti itu. Setidaknya ada lagi, kalau penentuan Idul Fitri dengan Idul Adha berbeda. Ya, kan banyak perbedaan itu. Saya Idul Fitrinya hari ini, Pak, Arab sudah hari ini, saya besok. Maka saya hari ini nggak akan wajib puasa meskipun saya sudah berbuka, karena Anda harus konsisten dengan pendapat Anda. Ini 30 Ramadan loh, bagi Anda puasa. Saya sih sudah 1 Syawal, saya buka. Nah, seperti itu, tidak menyalahkan kamu salah, puasa tanggal 1 Ramadan 1 Syawal itu haram. Bagi saya yang haramnya, bukan bagi Anda, sebab Anda 30 Ramadannya wajib berpuasa. Yang jelek nih, puasa belakangan, lebaran duluan gitu. Itu yang konyol tuh, orang yang nggak punya sikap istiqomahnya. Wallahu a'lam. Jadi kita membuka pandangan yang berbeda karena perbedaan sejak zaman Nabi ada. Ibnu Abbas, sepupu Nabi, Ibnu Mas'ud adalah orang yang melayani Nabi. Ibnu Abbas ketika ditanya, seberapa sih seorang boleh kelihatan tangannya, perempuan maksudnya, maka Ibnu Abbas bilang segini nih, segini. Datang ke Ibnu Mas'ud, dia yang 16 tahun ngikutin Nabi katanya. Ditanya, seberapa sih perempuan itu boleh kelihatan tangannya? Segini. Bukankah perbedaan itu sudah ada di masa para sahabat yang hidupnya bareng? Tapi apakah Ibnu Abbas menyalahkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud menyalahkan Ibnu Abbas? Enggak, sama-sama menganut kewenangan. Jadi kalau Bapak berpandangan nggak boleh Pak, silahkan, nggak apa-apa. Kita mengungkapkan pandangan gitu. Tapi tidak menyalahkan, saya tidak menyalahkan yang berbeda tidak menyalahkan kita. Wallahu a'lam demikian. Sehingga ada ulama yang membolehkan, bahkan di Indonesia pembuatan patung biasa, bahkan banyak patung-patung baru di Indonesia ini, karena setidaknya tidak sedikit ulama yang membenarkan hal tersebut. Kalau tidak, saya tidak ingin. Begitu kurang lebih, wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan. Indah rasanya mengemukakan pandangan-pandangan berbeda tanpa harus memvonis siapa yang benar siapa yang salah, karena pada dasarnya rasanya sih Nabi begini, kan rasa kita, bukan belum tentu nabinya seperti itu. Kan kita hanya memahami dalilnya, tulisannya 1400 tahun setelah Nabi meninggal dunia. Apakah ucapan Nabi itu begitu seperti yang saya rasakan? Belum tentu. Saya ngomong begini nih, ibu bapak semua, saya lapar. Saya ngomong nih, saya lapar. Begitu ibu dengar saya lapar, bapak dengar saya lapar, kira-kira pandangan bapak gimana ketika saya bilang saya lapar? Hah? Pengen makan gitu kan? Ada pengen makan, atau buruan selesaiin ceramahnya itu di depan udah ada makanan, kan gitu bisa jadi. Padahal saya cuma ngomong saya lapar doang, nggak ada mutusin apa-apa, saya lapar, cuma ngasih tahu doang. Kalau gitu yang tahu dengan ucapan saya, ya sayanya, sebagaimana Allah berfirman, yang paling tahu adalah Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.